Saudaraku yang terkasih, saya bersama-sama mau berbicara tentang ribut rukun. Saya baca sebuah buku yang judulnya Selamat Ribut Rukun. Anda kenal, ini pendeta GKI, Dr. Andar Ismail. Banyak bukunya, permenungannya pendek, singkat, but touching. Menyentuh banget. Beliau berbicara tentang hidup berkeluarga, beliau berbicara tentang panggilan, beliau berbicara tentang tradisi komunitas, beliau berbicara tentang spiritualitas pelayanan, macam-macam. Dan selalu 33 renungan. Karena apa? Beliau berkata, Yesus pun hidup hanya 33 tahun. Dan waktu saya membaca Selamat Hidup Rukun, Ribut Rukun, saya melihat bahwa Bapak Pendeta Andar Ismail melihat apa? Akibat ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas. Hidup perkawinan seringkali, kenapa bisa sampai seperti ini? Karena high expectation but low preparation. Wah, nanti kalau sudah menikah, suami saya pasti menjaga aku. Pasti sayang banget. Pasti dia bawain selalu oleh-oleh makanan kesukaanku. Itu mitos, saudara-saudara. Maka terjadi apa? Ribut. Hal kecil tadi Ibu Esther, ayo kita sultan gitu ya. Kan Ibu Esther tuh mau ngelihat berapa banyak yang samanya. Beberapa ibu-ibu berkata apa? Ih, menang salawan kali, orang menang 10 kali gitu ya. Dan bapak-bapaknya, gitu. Jadi lihat juga tadi, bahwa ibu-ibu waktu dikatakan, Bu bagaimana? Ibu Esther kan ngomong, bagaimana hidup perkawinan? Ribut atau rukun? Ribut, ibu-ibu. Bapak-bapak, rukun. Menarik. Kenapa? Karena perempuan selalu melihat suami dengan suami selalu ada masalah. Selalu banyak masalah. Gitu ya. Sedangkan suami melihat istri, biasa aja kali nih. Yang lain juga kayak gitu ya. Kenapa diributin? Nah itu, kenapa diributin? Bukan berarti suami tidak mau ribut. Suami tahu kalau sudah ribut dengan istri, habis. Habis. Bagaimanapun mau ribut dengan istri, suami selalu kalah. Kalah, walaupun benar. Ya. Kenapa? Daripada rame. Karena kalau perempuan ngomong sulit direm. Terus keluar semuanya. Dan semua penderitaan masa lalu akan muncul semuanya. Nih kan kita ributnya ini, kenapa yang dulu-dulu? Iya, kamu mah dulu juga kayak gitu. Ya gitu ya. Saya ingat waktu ayah ibu saya ribut masalah saya. Jadi saya itu ada 4 anak bapak, saya nomor 1, saya paling bodoh. Ayah saya tuh selalu mengatakan tuh bodoh. Lalu saya ngomong, bodoh juga keturunan bapak, kata saya itu. Iya, anak bapak tapi bukan keturunan bapak. Kata saya, keturunan bapak pinter-pinter, lihat tadi kamu. Lalu saya keturunan siapa? Ibu. Gitu ya. Lalu ributlah mereka, bapak yang bodoh, ibu yang bodoh, bapak bodoh, ibu bodoh. Lalu ibu berkata, iyalah ibu bodoh. Tuh kan bodoh. Ya karena ibu bodoh, saya kawin dengan bapakmu. Gitu ya. Coba kalau pinter, gak akan milih bapakmu. Gitu ya. Jadi lihat di sini, bagaimanapun walau ribut rukun, ya sudah, barang deui gitu, jeung saha deui. Saya tadi lihat waktu penyanyi, hayo kita sambil berpegangan tangan. Beberapa saya melihat seperti pegang karung, saudara-saudara gitu ya.
Disitulah letak kebahagiaan saya. Walaupun tidak menikah, hatiku dipegang Tuhan. Jadi perhatikan, perkawinan, mohon maaf saya sharing kenapa saya bahagia sekali oleh ordo saya disekolahkan di Filipina untuk counseling keluarga. Jadi saya sekolah tentang bagaimana hidup berkeluarga itu tak mudah, tak gampang, dari pribadi yang berbeda. Dan tadi kita selalu membayangkan bahwa menikah dengan dia everything will running well. No. Nanti juga Romo setelah menikah mah dia teh berubah moal soh. Saya ingat seorang ibu betapa berimannya. Setiap malam suaminya tidur dia doakan, Tuhan semoga dia berubah. Dia akan berubah setelah jadi mayat, saudara-saudara. Maka akhirnya apa? Ekspektasinya terlalu tinggi, kenyataannya tidak sesuai, maka terjadi hal-hal kecil pun jadi ribut. Dulu waktu pacaran, hal kecil oke, toleransi, keinjek sedikit nggak apa-apa, banyak toleransinya. Tetapi setelah menikah, mengapa hal yang dulu ndak apa-apa menjadi apa-apa? Nanti kita lihat bersama-sama. Sebelum saya mau berbicara jauh tentang tentang ribut rukun, mari kita lihat Rasul Paulus pun rupanya sudah berbicara tentang hal itu. Kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudari, Rasul Paulus melihat bahwa dalam hidup ada gravitasi tarik-menarik antara cinta diri dan cinta sesama. Antara egois dan altruis. Antara saya mencari kenyamanan atau pengorbanan. Itu selalu bertentangan. Maka bahasa Paulus, kedagingan dan roh. Dan bagi saya menarik sekali, di ayat yang awal dikatakan bagus banget.
Paulus tadi mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jelas Paulus menekankan, di saat manusia hidup oleh roh, maka kedagingan akan melemah dalam hidup kita. Saya ingat ada sebuah cerita di bangsa Indian kuno. Anak-anak kecil bertanya kepada para penatua yang tua-tua. Karena pada saat itu para penatua bercerita kepada anak-anak, "Nak, di dalam diri kita itu ada 2 serigala. Yang satu, serigala yang satu ini selalu membawa kebaikan. Serigala yang satu ini selalu membawa kejahatan. Serigala yang satu selalu berkata, kamu harus menghormati, kamu harus mengasihi, kamu harus melayani. Sedangkan serigala yang satu selalu mengajak untuk kamu harus melawan, kamu harus menentang, kamu harus menang." Lalu anak-anak itu setelah mendengar, dia tanya kepada penatua, "Bapak, siapa serigala yang menang?" Dan penatua itu menjawab, "Serigala yang menang adalah serigala yang sering kali kamu beri makan." Jadi kalau kita beri makan kedagingan kita, maka kedagingan akan menguasai hidup kita. Kalau roh yang kita beri makan, maka roh yang menguasai hidup kita. Maka ada anak muda yang selalu bertanya, "Romo, kok saya jarang digoda roh jahat ya?" Kata saya, "Iya, karena kamu sesama roh jahat." Kan ada dalam kitab tertulis, sesama roh jahat jangan saling mengganggu. Jadi lihat, orang kalau sudah jatuh ke dalam hidup kedagingan, akan mudah rapuh, tergoda sedikit, ikut, gampang, hanyut, mudah. Dia tidak bisa menolak, dia selalu mengatakan, "Ya sekali, gak apa-apalah, nyobain. Ini terakhir kalinya. Selalu terakhir, dan akhirnya hanyut. Dan akhirnya apa? We cannot say no anymore kepada kejahatan. Saya selalu mudah jatuh ke dalam kedagingan. Maka Paulus bagus, siapa yang hidup oleh roh, maka dia tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Karena dia nurture, memberi makan kepada rohaninya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita coba lihat. Di dalam kehidupan kita, perkawinan banyak digerakkan oleh roh atau ulah luka, oleh kesakitan. Saya senang ada seorang pastor yang berkata, "Our life is in bitter life or better life." Jangan-jangan hidup kita ini diatur oleh kepahitan-kepahitan, kesakitan-kesakitan, luka. Maka ya banyak yang berkata, "Romo, hidup perkawinan saya tidak bahagia, menyebalkan, semuanya tidak seperti yang saya harapkan. Rupanya diam-diam suami itu, Romo, bla 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 bla." Jadi kalau hidup perkawinan diatur oleh luka, apa yang terjadi? Ini yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin saya pernah sharing, Anda pernah melihat. Tapi menarik di sini. Fenomena perceraian 2017 sampai 2020 sampai berapa?
1.281.000 pasangan. Betapa menyedihkan. Orang merasa bahwa kalau tidak cocok lagi, kenapa harus dipertahankan? Kalau ribut melulu, rukun juga pura-pura rukun, ngapain harus terus jalan? Maka orang akhirnya merasa bahwa perceraian hanya satu-satunya jalan untuk kita bahagia masing-masing. Lu bahagia, gue juga bahagia. But apakah itu betul seperti itu? Saudara-saudara ingat, kita tidak boleh mencari kebahagiaan dalam hidup ketidakbenaran. Bukan bahagia semata-mata, kita harus benar. Apakah menurut firman Allah benar? Gitu ya. Penelitian dari aktivis wanita pun diperkuat oleh kenyataan yang ditulis oleh Kompas. Kompas tahunnya beda 2019 sampai 2021, sedangkan tadi kan aktivis 2017-2020. Hanya yang mengagetkan saya angkanya tidak jauh beda totalnya. 1.232 dan ini 1.281. Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi kita. Mari kita lihat apa penyebabnya. Saya berbicara dengan kanonis di gereja Keuskupan Bandung. Dia mengatakan info anulasi konsultasi keluarga di gereja Katolik pun anulasi itu minta pembatalan. Kita tidak mengenal perceraian, minta pembatalan, dan itu susah banget untuk di prosesnya. Dia mengatakan dalam 1 bulan saja 70 kasus yang harus mereka bereskan. Dan tentunya tidak semua. Lalu waktu coba dipretelin satu-satu, apa sih penyebabnya? Pertama, yang menyebabkan perceraian adalah intervensi orang tua dan mertua. Dulu kan waktu Anda kalau usianya di atas 60-70, punya masalah keluarga, apa cerita dengan orang tua? Nggak akan. Anak-anak muda sekarang, masalah sedikit cerita sama mamahnya. Lalu mamanya kan gak tega, anak gue. Waktu kecil dirawat baik-baik, ini aniaya. Udahlah kalau gak cocok cerai aja. Lihat siapa setannya. Sudah lepasin aja gak apa-apa. Lihat. Kenapa seringkali mertua ingin ikut campur tangan? Karena merasa saya lebih tahu anak saya daripada kamu. Saya lebih tahu. Maka dia campur tangan. Maka dia berbicara. Apalagi kalau semenjak perkawinan mertua ini nggak serak. Namanya ibu-ibu kan ukurannya serak. Bukan serak tapi serak gitu ya. Kok nggak serak ya mama? Ibu itu pakai feelingnya kuat, pakai perasaannya. Menurut mama perasaan kok mama nggak serak. Kalau suami, kalau bapak-bapak berpikir, bagus. Dia pinter, dia sudah punya mapan, kerjaan. Kelihatan dia mencintai anak kita. Istrinya tiba-tiba, kok aku nggak serak ya? Lihat, nggak bisa dijelasin serak itu. Hanya bahasa wanita dan Tuhan yang mengerti. Karena nggak ada logikanya di situ. Gitu ya. Nah kalau sejak awal sudah tidak nyaman dan terjadi katakanlah konflik, ribut, akhirnya orang tua turun tangan. Maaf, beberapa kasus orang tua overprotected kepada anaknya yang sudah menikah. Menyedihkan. Maka saya selalu menganjurkan kepada anak-anak yang mau menikah, please jangan tinggal bersama dengan orang tuamu.
mati kamu. Ya Romo, kasihan dia orang tua. Siapa lagi yang harus menjaga? Lihat, dan kadang-kadang juga mertua pinter pakai firman Allah untuk membuat anaknya berasa berdosa. Gitu ya. Ingat hukum perintah Allah yang keempat, hormatilah orang tuamu. Gak ada hormati suamimu. Gitu ya. Jadi lihat di sini, tanpa sadar ada intervensi, tanpa sadar ingin ikut. Dan mohon maaf. Mohon maaf ya, kebanyakan wanita. Kenapa? Karena wanita care-nya besar, peduli, gak bisa diem, gak bisa. Itu wanita. I must do something. Lihat, waktu mujizat pertama terjadi di mana? Karena siapa yang tahu bahwa yang punya pesta kekurangan anggur? Wanita. Maria. Gak mungkin Maria itu wanita kalau bertamu duduk di ruang tamu. Enggak, ke dapur pasti. Masak apa? Bisa nyicip. Nah, itu ya. Jadi memang perempuan diberi karunia untuk apa? Care, peduli. Sayangnya tuh tidak, bapak umumnya sayangnya adalah melihat. Bagus. Ibunda share the hands. Dia ingin tepuk tangan. Dia ingin lakukan sesuatu. Saya ingat seorang pasangan suami istri yang muda. Dia mengeluh, Romo, anak saya sakit. Mertua saya ikutan. Kita udah tahu bagaimana cara menanganinya. Kan beda dulu dengan sekarang. Anda ingat tuh kalau dulu sakit panas, kompresnya tebal. Seperti pembalut wanita itu tuh. Lalu diselimutin. Kencang-kencang. Supaya apa? Supaya keluar keringatnya. Sekarang itu cuma 1 lembar saja. Free babai fever udah beres gitu ya. Itu lihat zamannya berbeda. Tetapi dia selalu berkata, mama ini membesarkan 10 anak. Kamu baru 1 anak. Lihat. Jadi seolah-olah dia itu Tuhan Allah bagi mantunya gitu ya. Maka perhatikan, menjadi sulit sekali hubungan kalau kalau keluarga ini masih diatur oleh keluarga orang tua. Entah secara finansial, entah secara spiritual, entah secara emosional. Harus belajar untuk mengkat. Saya selalu mengatakan kepada pasangan muda, ingat, hukum Allah, hormati orang tuamu. Bukan ikuti orang tuamu. Hormati. Jadi kita harus berani mengambil jarak. Yang kedua adalah penyebab orang minta berpisah adalah masalah ekonomi. Kebutuhan keluarga. Entah itu ekonominya naik, entah ekonominya turun. Sering tidak bisa dijadikan ukuran. Emangnya kalau ekonominya baik, pasti keluarganya. No, sering kali di saat ekonominya baik, hati-hati. Setan sedang menjebak kamu. Sehingga you have so many time to think about your business and you forget about your family. Bapak Ibu, saya tanya dulu, bisa nggak orang sukses di pekerjaannya, karirnya maju, usahanya bagus banget, dan keluarganya baik sejahtera, relasinya rukun,
banget. Bisa enggak? Bisa? Bisa? Bagus. Yesus saja mengatakan tidak bisa orang mengabdi dua tuan. Di saat ia mengabdi pada satu tuan, dia akan mengkhianati tuan yang lain. Di saat dia mengabdi mamon, dia akan melupakan Allah. Nah, maaf Bapak Ibu, kita punya batas. Seolah-olah bisa, menurut saya bisa. Saya bisa Romo, saya pekerjaan, saya keluarga. Halo, itu menurut Anda. Apakah menurut istrimu seperti itu? Karena setelah hidup berkeluarga, Anda tidak bisa hanya melihat diri Anda sendiri. Istri ngomong apa? Istri akan berkata, dia habis kerja, waktunya untuk pekerjaan saja Romo. Lihat di tempat tidur masih sibuk ngitung cuan. Mi kita bisa jalan-jalan, mi kita bisa beli ini. Sampai akhirnya lupa punya waktu hanya untuk berdua. Lupa punya waktu untuk apa? Menikmati keberduaan. Menyedihkan. Jadi kenapa kok akhirnya hidup menikah tetapi akhirnya di dalam keluarga hanya seperti terminal saja. Hanya seperti stasiun saja. Kita ketemu bangun pagi, bubar, datang, ngantuk, udahlah jangan ngeributin, lu asik sendiri, gue asik sendiri. Oke, lu drakor, gue topet. Maka apa yang terjadi, ketiga yang terjadi, bisa jadi adalah apa? Masalah perubahan karakter pasangan. Tadinya dia orang yang peduli, tadinya dia orang yang sangat bisa berkomunikasi. Tapi sekarang Romo diam. Saya pernah diminta oleh seorang istri juga, Romo tolong suami saya dinasehatin. Terus saya tanya, kenapa Bu? Suruh dia itu bicara, Romo, bicara. Dia dulu waktu pacaran selalu ngobrol, Romo, cerita dengan saya. Selalu, saya juga cerita. Baik Bu, saya datengin suaminya. Pak, Bapak itu kenapa sudah menikah tidak bisa bicara dengan istri? Lalu bapaknya ngomong, Romo, lihat saja tadi Romo ngobrol dengan istri saya. Bisa Romo nyela dia? Nggak bisa Pak. Betul Pak, ngomong terus, nah itu Romo. Bukan saya nggak mau bicara, saya nggak diberi kesempatan bicara Romo. Jadi mengapa jadi seperti itu? Karena ada pemicunya. Jadi karakter pasangan berubah, salah satunya adalah apa? Bisa terjadi adalah masalah pribadi yang dirahasiakan. Contoh, mohon maaf. Anda sudah punya keluarga, tapi kan Anda punya orang tua. Anda kan punya kakak adik. Tiba-tiba kakak adik Anda ngomong, tolongin dong. Aduh, gue cerita gak ya sama istri gue? Kalau cerita nanti istri gue ngomong, lu ributin aja adik lu, keluarga lu gak dipikirin. Ya, daripada ribut dengan istri, diam-diam aja. Diam-diam saja bantu, diam-diam bantu. Masalah ini akan menjadi tekanan batin untuk dia. Kenapa? Dia rahasiakan. Kenapa? Kalau dia ngomong pasti ribut. Kalau ngomong pasti ribut. Pasti ngerasa lu mah bela ya sama keluarga lu gak pernah bela sama keluarga sendiri. Keluarga gue aja gak pernah lu pikirin. Lihat. Akhirnya jadi seperti itu. Gitu ya. Maka karakter pasangan berubah bisa terjadi karena pribadi adalah masalah yang ditekan. Yang kedua, bosan, hambar, jenuh. Jadi sudah tidak lagi merasakan apa? Strom tadi gitu ya. Maka tidak aneh kalau beberapa ibu-ibu, Romo, kalau saya dengan senggolan dengan suami itu udah gak ngerasa apa-apa lagi.
Tapi kenapa ya kalau bersenggolan dengan Romo jadi nyetrum? Kata saya itu, Bu. Ibu yang bermasalah, saya tidak punya masalah, Bu, kata saya itu. Jadi lihat, di dalam perkawinan akan ada saat di mana Anda merasa jenuh. Dan di saat jenuh Anda akan merasa bahwa apa? Saya salah memilih pasangan. Ada saat-saat tertentu saya langsung berkata, salah ya saya memilih dia. Ada. Karena apa? Anda mengalami kejenuhan. Anda mengalami kebosanan, hambar. Anda tidak bisa lagi menikmati keberduaan. Kan waktu pacaran beda banget ya. Lihat dulu naik motor boncengan. Apakah kalau hujan Anda akan berteduh? Tidak. Disitulah letak keasikannya. Mas dingin, ya sudah dempetin. Di sini. Maka setiap saat cari hujan saudara-saudara. Sekarang sudah tua masih seperti itu? Enggak. Keroannya lama. Jadi kita sudah tidak bisa menikmati lagi kebersamaan, keberduaan. Kenapa? Banyak hal. Jadi godaan perkawinan adalah apa? Kebosanan. Ketiga, kurang dimengerti, kurang punya waktu bersama, tidak merasa dicintai, tidak merasa dipedulikan. Bapak Ibu, bagi wanita, ekspresi cinta itu harus terwujud jelas. Bagi wanita penting, bagi pria udah gak penting. Karena bagi pria, gua kawin sama elu itu tanda cintaku padamu. Titik, selesai, tos. Bagi wanita, enggak, wanita masih butuh. You must say I love you. Ya. Kamu harus mengungkapkan sayang. Kamu harus mencium aku. Kamu harus memegang aku. Dan pria, ya udah sini gua cium. Jadi wanita itu butuh saat-saat di mana dia merasa aku spesial bagi kamu. Saat di mana dia merasa, oh kamu masih mementingkan aku ya. Oh kamu masih memikirkan aku gitu ya. Jadi kalau udah dari luar kota tuh, Pak bawa apa? Cucian kotor. Nah, itu. Anda membawa beban kehidupan gitu. Tolong bawa oleh-oleh, nggak punya duit ya udah satu kurupuk saja cukup gitu. Ya mie kurupuk gitu ya. Jadi perhatikan bahwa ekspresi cinta dibutuhkan dan wanita tidak dapat itu, dia akan mempertanyakan, lu tuh masih sayang sama saya atau tidak? Gitu ya. Maka wanita suka kadang-kadang bangun malam-malam, nungguin suami ngelindur memanggil nama siapa. Angel, hah? Gue kan Surtin, kenapa manggil Angel gitu ya? Pak tadi malam manggil Angel, ayo siapa Angel itu, ayo siapa gitu ya. Padahal Angel tuh nama anjing dari papahnya gitu ya. Gitu. Jadi perhatikan bahwa bisa terjadi karakter pasangan berubah karena apa? Saya merasa tidak dicintai lagi. Atau sebagai balas dendam. Mengapa dia menjadi seperti itu? Karena dia seperti ini. Saya jadi seperti ini Pastor, karena seperti itu. Bapak Ibu tahu, apa lawan kata dari cinta? Benci? Ya, betul. Lawan kata dari cinta adalah tidak peduli. Tidak peduli, bukan benci. Jadi kalau cinta itu Anda akan memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintai. Kalau tidak peduli, Anda sudah tidak mau berpikir lagi tentang orang itu.
Jadi kalau orang sudah tidak peduli, orang sudah tidak punya rasa cinta lagi. Yang keempat, masalah yang muncul dari sebuah perkawinan adalah apa? Salah paham. Bahwa perkawinan itu harus bahagia. No. Perkawinan itu harus setia. Bukan harus bahagia. Bahagia itu adalah nilai tambah dari sebuah kesetiaan. Kebahagiaan itu bukan dicari, bukan. Kebahagiaan itu datang di saat kau melakukan kewajibanmu. Pada saat saya dikatakan tadi oleh beberapa orang, saya YouTuber. Padahal saya tidak punya channel YouTube. Saya IG pun tidak punya. Saya punya WA yang jarang dibuka. Mohon maaf panitia. Pak Awan ini kalau WA-nya Januari, saya jawab Februari. Tapi beliau setia sekali gitu ya. Sehingga pada saat minta, saya nggak enak menolaknya. Puhau ise gitu ya. Romo Kebonjati siap. Jadi saya tidak punya. Tapi ya sudah, beberapa orang mengambil khotbah saya. Oke, syukur kalau itu menjadi berkat. Ya sudah Tuhan, kalau engkau mau syukur. Beberapa kali saya ketemu dengan orang, saya datang ke rumah makan, saya makan. Lalu tiba-tiba pas keluar ada suami istri masih muda. Dia berdiri, Romo Eko ya? Betul. Romo terima kasih ya Romo. Tadinya kami mau cerai. Setelah mendengarkan renungan Romo, kami mencoba bertahan. Dan syukur di saat kami bertahan, kami dianugerahi seorang anak. Oh, puji Tuhan, kata saya. Boleh saya doakan? Lalu saya doakan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memakai saya. 2 minggu yang lalu saya memberkati perkawinan di Pandu. Jam 11. Jam 12.30 saya pulang, saya lapar. Di dekat Jalan Sudirman ada Lapo BPK yang enak. Dekat pom bensin, betul? Ya, saya datang tante, saya minta panggang 1, saksang 1, nasi 1. Karena saya tangkinya gede. Lalu setelah itu saya makan. Setelah makan, saya datang, tante berapa? Lalu tante, ini Romo Eko ya? Iya, boleh potret Romo? Boleh tante, silakan gitu. Romo itu ada anak saya, boleh mendoakan anak saya? Boleh tante, saya doakan. Tante berapa? Romo ndak perlu bayar. Nanti kalau lapar singgah saja sini makan Romo, gratis Romo. Haleluya tante, terima kasih tante. You see, gitu ya. Saya tidak mencari kebahagiaan dari segala hal yang gratis. Di saat saya melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan pada Allah, ada berkat. Maka kebahagiaan itu berkat. Muncul begitu saja, bukan dicari. Kok makan ini saya nggak bahagia, kok pergi itu saya tidak bahagia. Anda makan enak bukan bahagia yang didapat. Hauce. Senang. Not happiness. Karena damai, kebahagiaan, sukacita. It's coming from God.